Sedang memeriksa Nyonya Song. Baiklah, terima kasih. Besar pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Jazair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pendengar yang judi dalam hukum syar'i disebut maisir dan qimar, yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai 91 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan mengundi nasib adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapatkan keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian lantaran arak dan berjudi itu menghalangi kalian dari mengingat Allah dan sholat, maka berhentilah kalian. Pendengar yang budiman, berjudi memang merugikan karena secara matematika peluang untuk menang berjudi itu sangat kecil, apalagi kalau pemainnya banyak. Memang banyak alasan logis dan ilmiah di balik larangan maupun anjuran dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dengan tegas mengenai bahaya judi ini di dalam surat Al-Maidah ayat 90 sampai ayat 91 yang telah disebutkan. Kemudian sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kalian dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Dengan kita ikut bermain judi, maka kita juga ikut berperan aktif dalam meramaikan perjudian itu sendiri. Dan di antara syarat suatu hal dikatakan sebagai sebuah judi, yaitu satu, adanya harta yang dipertaruhkan. Yang kedua, adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Dan yang ketiga, pihak yang menang akan mengambil harta yang menjadi taruhan dari pihak yang kalah. Allah Subhanahu wa taala kembali mertegas akan haramnya judi ini dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat yang ke-219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam menjadikan judi sebagai satu kesalahan yang serius dan memandang hina apapun bentuk judi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensejajarkan judi bersama dengan perbuatan minum arak, berkorban untuk berhala yaitu syirik, dan menenung nasib. Semua ini adalah dosa besar di dalam Islam. Judi juga disifati sebagai najis, menggambarkan kehinaan. Kehinaan judi pun diperkuat dengan pernyataan bahwa ia adalah amalan setan. Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan jauhilah dalam ayat untuk menunjukkan pengharamannya. Dan perintah larangan menjauhi judi ini lebih keras dari sekedar mengatakan bahwa ia adalah haram. Artinya umat Islam bukan hanya dituntut untuk tidak berjudi, tetapi juga tidak mendekati judi atau jalan apa saja yang menjurus kepada judi. Dan Allah Subhanahu wa taala sertakan juga dalam ayat pengharaman tersebut akibat-akibat buruk dari berjudi, yaitu menghalangi dari mengingat Allah, menirikan sholat, serta merusak kesatuan dan persaudaraan.
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berkata kepada saudaranya, marilah kita bermain judi, maka hendaklah dia bersedekah. Hadis ini menjelaskan bahwa barang siapa yang mengajak saudaranya berjudi, maka ia diperintahkan untuk bersedekah sebagai kifarat terhadap ajakan berjudi, apalagi kita melakukannya. Oleh karena itu, pengharaman judi adalah sesuatu yang sangat jelas dengan dalil yang sudah gamblang, sama seperti pengharaman daging babi. Imam Syafi'i rahimahullah juga berkata, maisir itu di dalamnya ada taruhan yang dipasang dan bagi yang beruntung akan ada hasil yang diambil. Al-Jassos juga menyebutkan bahwa hakikat judi adalah memiliki harta dengan memasang taruhan. Ibnu Hazm rahimahullah juga menerangkan, para ulama sepakat bahwa judi yang Allah haramkan adalah permainan di mana yang menang akan mengambil taruhan dari yang kalah. Pendengar yang budiman, tentang judi ini para ulama telah mensyaratkan ciri-cirinya, di antaranya yaitu yang pertama, ia disertai oleh 2 orang atau lebih, atau 2 perkumpulan atau lebih. Kemudian yang kedua, setiap pihak mempertaruhkan harta atau manfaat. Dan yang ketiga, pihak yang menang akan memperoleh harta atau manfaat dari pihak yang kalah, di samping menyimpan harta dan manfaat yang ia pertaruhkan. Maka para ulama berpendapat, apabila suatu permainan yang pemenangnya memperoleh manfaat dari pihak ketiga, bukan dari pihak-pihak yang terlibat dalam permainan tersebut, maka permainan seperti ini dinamakan sebagai pertandingan dan manfaat yang diperoleh dianggap sebagai hadiah. Satu permainan juga tidak dianggap sebagai judi jika manfaat yang diperoleh berasal dari satu pihak, seperti seorang berkata kepada temannya, jika kamu mengalahkan saya, maka akan diberi hadiah. Akan tetapi jika kamu kalah, tidak ada kewajiban atas kamu terhadap saya. Namun jika aturan permainannya, siapa yang kalah maka ia harus bayar meski berhutang, maka ini dianggap sebagai judi yang diharamkan. Adapun di zaman kita saat ini, maka bentuk perjudian sudah beraneka ragam. Di antaranya, yang pertama, apa yang dikenal dengan ya nasib, yaitu undian dalam berbagai bentuk. Yang paling sederhana di antaranya adalah dengan memilih nomor-nomor yang telah disediakan, kemudian nomor-nomor itu diundi. Pemenang pertama mendapat hadiah yang amat menggiurkan, lalu pemenang kedua, ketiga, dan demikian seterusnya dengan jumlah hadiah yang berbeda-beda. Ini semua adalah haram meski mereka berdalih untuk kepentingan sosial. Dan yang kedua, membeli suatu barang yang di dalamnya terdapat sesuatu yang dirahasiakan atau memberinya kupon ketika membeli barang, lalu kupon-kupon itu diundi untuk menentukan pemenangnya. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.